Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru. Anak-anak, hari ini kita akan membahas pelajaran matematika tentang pecahan. Dengan subbahasan mengubah berbagai bentuk pecahan dan mengurutkan pecahan. Yuk, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita belajar tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Mengubah berbagai bentuk pecahan dibedakan menjadi 3. 1. Mengubah pecahan biasa ke campuran dan sebaliknya. 2. Mengubah pecahan biasa ke desimal dan sebaliknya. 3. Mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya. Pada slide berikutnya kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa ke campuran dan sebaliknya. Mengubah pecahan biasa ke campuran dan sebaliknya. Bagaimana caranya? Simak baik-baik ya. A. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebut, kemudian mencari sisanya, atau membaginya dengan menggunakan porogapet. Kemudian sisa pembagian tersebut dituliskan dalam bentuk pecahan dengan penyebut yang sama. Contoh 7/3. 7 dibagi 3 hasilnya 2. 2 dikali 3 6. 7 dikurangi 6 1. Jadi 7 dibagi 3 hasilnya 2 sisa 1. 7/3 sama dengan 21/3 diperoleh dari hasil 1 sisa dan 3 adalah penyebut atau pembaginya. B. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, caranya yaitu bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang, sama dengan pembilang dengan penyebutnya tetap. Contoh 5 1/4. 5 dikali 4 ditambah 1. 5 bilangan bulat, 4 penyebut ditambah pembilang angka 1. 5 kali 4 20, 20 ditambah 1 21/4. Berikutnya, mengubah pecahan biasa ke desimal dan sebaliknya. A. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa ke desimal yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh 1/2. 1/2 akan dibuat penyebut menjadi 10. 2 dikali berapa yang dapat 10? Anak-anak, dikali 5. Ya, karena penyebut dikalikan 5, maka pembilang juga dikalikan 5. Kita operasikan. 1/2. 1 dikali 5 per 2 dikali 5. 1 kali 5 sama dengan 5 per 10. Karena per 10, maka desimalnya satu angka di belakang koma. Hasilnya 0,5. 2. 3/4. Penyebutnya 4. Akan didekatkan dengan per 100. 4 kali berapa yang hasilnya 100? 25. Ya, betul. Karena penyebutnya dikalikan 25, maka pembilangnya juga dikalikan 25. 3/4. 3 kali 25, 75. 4 kali 25, 100. 75 per 100. Per 100 artinya 2 angka di belakang koma, sehingga hasilnya menjadi 0,75. 3. 3/8. Penyebutnya akan didekatkan dengan per 1000. 8 kali berapa yang hasilnya 1000, nak?
125. Ya, betul. Karena penyebutnya dikalikan 125, maka pembilangnya juga dikalikan 125. Sehingga menjadi 3 kali 125 per 8 dikali 125. Sama dengan 375 per 1000. Karena penyebutnya per 1000, maka menghasilkan 3 angka di belakang koma. Hasil akhirnya menjadi 0,375. Bisa dipahami, Nak? Kita lanjutkan ya. Mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa yaitu mengubah angka di belakang koma menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya dengan aturan sebagai berikut. 1. Jika satu angka di belakang koma berarti penyebut pecahannya 10. 2. Jika dua angka di belakang koma berarti penyebutnya pecahan adalah 100. Jika 3 angka di belakang koma berarti penyebut pecahannya adalah 1000 dan seterusnya. Lalu sederhanakan ke bentuk paling sederhana. Untuk lebih paham, disimak contoh-contohnya ya. Perhatikan beberapa contoh berikut. 1. 0,2. Satu angka di belakang koma, maka per 10. 0,2 sama dengan 2 per 10. FPB dari 2 dan 10 adalah 2. Bentuk sederhananya 2 dibagi 2 sama dengan 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 0,2 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 1 per 5. 2. 0,75. Dua angka di belakang koma berarti per 100 menjadi 75 per 100. FPB dari 75 dan 100 adalah 25. Bentuk sederhana dari 75 per 100 adalah 75 dibagi 25, 100 dibagi 25 sama dengan 3 per 4. Jadi, bentuk desimal 0,75 jika dirubah menjadi pecahan biasa hasilnya 3 per 4. 3. 0,625. Karena 3 angka di belakang koma, maka per 1000. 0,625 sama dengan 625 per 1000. FPB dari 625 dan 1000 adalah 125. Bentuk sederhana dari 625 per 1000 sama-sama dibagi 125. 625 dibagi 125, 5. 1000 dibagi 125, 8. Jadi 0,25 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 per 8. Mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya. A. Mengubah pecahan biasa ke persen. Ada dua cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, yaitu cara pertama, dengan mengubah penyebut menjadi 100, karena persen adalah per 100. Kalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh, 1 per 2, 1 pembilang, 2 penyebut. 2 dikalikan berapa yang hasilnya 100 dikalikan 50. Karena penyebut dikalikan 50, maka pembilang juga dikalikan 50. 1 kali 50, 50. 2 kali 50, 100. Hasilnya 50 per 100 sama dengan 50%. 2. 3 per 5. 3 pembilang, 5 penyebut. 5 dikalikan berapa yang hasilnya 100 kali 20. Karena penyebut dikalikan 20, maka pembilang juga dikalikan 20. Hasilnya
3 dikali 20, 60. 5 dikali 20, 100. 60 per 100 sama dengan 60%. 1 per 8. 1 pembilang, 8 penyebut. 8 kali berapa yang hasilnya 100? Kali 12,5. Karena penyebut dikalikan 12,5, maka pembilang juga dikalikan 12,5. Hasilnya 1 kali 12,5 sama dengan 12,5. 8 dikalikan 12,5 sama dengan 100. Menjadi 12,5 per 100 sama dengan 12,5%. Cara kedua dari mengubah pecahan biasa menjadi persen. Cara ini adalah yang paling mudah, yaitu mengalihkan pecahan dengan 100%. Contoh 1. 1 per 2. 1 per 2 dikalikan 100% sama dengan 100% per 2 sama dengan 50%. 3 per 5. 3 per 5 dikalikan 100%. Bisa kita lakukan dengan cara membagi atau dengan sistem coret. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Kita kalikan 3 kali 20 sama dengan 60%. 1 per 8. 1 per 8 dikalikan 100%. Bisa kita selesaikan dengan cara membagi 100%. Ya. 100 dibagi 8 sama dengan 12,5. 1 dikali 12,5 sama dengan 12,5%. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah ke dalam bentuk pecahan per 100, lalu menyederhanakan. Perhatikan contoh. Ubahlah 70% menjadi pecahan biasa. Penyelesaiannya, 70% sama dengan 70 per 100. FPB dari 70 dan 100 adalah 10. Jadi bentuk paling sederhana dari 70 per 100 adalah 70 dibagi 10 sama dengan 7. 100 dibagi 10 sama dengan 7. Jadi 70% sama dengan 7 per 10. Beralih pada subbahasan yang kedua tentang mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan dapat dilakukan dari pecahan terbesar ke pecahan terkecil atau sebaliknya. Namun, biasanya pecahan disajikan dalam berbagai bentuk, sehingga pecahan tersebut harus disamakan bentuknya terlebih dahulu baru dapat diurutkan. Untuk mengurutkan pecahan, cara yang paling mudah adalah dengan mengubah pecahan-pecahan tersebut ke bentuk pecahan desimal. Agar lebih paham, anak-anak bisa menyimak contoh-contoh pada slide berikutnya. Berikut ini cara mengubah pecahan ke bentuk pecahan desimal. Mengubah pecahan biasa ke desimal dapat langsung dilakukan dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. Ada juga yang menggunakan cara mengubah penyebut menjadi 10, 100, atau 1000. Banyak angka di belakang koma sama dengan banyaknya angka 0 pada penyebut pecahan-pecahan tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Ubahlah pecahan 3/4 menjadi bentuk desimal. Langkah pertama, membagi pembilang dengan penyebut. 3/4 pembilang 3. Penyebutnya 4. Jadi 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa, maka hasilnya 0, setelah itu menambah angka 0 di belakang 3 menjadi 30. 30 dibagi 4
yang mendekati adalah 7. 7 kali 4, 28. 30 dikurangin 28 sama dengan 2. Kita tambahkan 0, nilainya menjadi 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Jadi hasilnya 3/4 atau 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Cara kedua, menggunakan cara mengubah penyebut. Karena penyebutnya 4, maka kita akan buat penyebutnya jadi 100. 4 kali berapa yang hasilnya 100? Kali 25. Ya, karena penyebut dikali 25, maka pembilang juga dikalikan 25. 3/4 sama dengan 3 dikalikan 25, 75. 4 dikalikan 25, 100. 75/100 sama dengan ada 2 angka di belakang koma. Berarti hasilnya 0,75. Contoh 1. Diketahui pecahan-pecahan seperti berikut: 1, 1/5, 0,8, 60%, dan 3/4. Urutan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah titik-titik. Penyelesaiannya, ubah semua pecahan ke bentuk desimal. 0,8 tidak perlu diubah karena sudah merupakan desimal. Yang perlu diubah adalah 1, 1/5, 60%, dan 3/4. Kita mulai dari 1, 1/5. 1, 1/5 merupakan pecahan campuran, sehingga perlu diubah menjadi pecahan biasa dengan cara 5 kali 1 ditambah 1. 5 kali 1, 5 ditambah 1, 6. Jadi hasilnya 6/5. Penyebut 5 akan diubah menjadi penyebut 10. 5 kali berapa yang hasilnya 10? Dikalikan 2. Karena penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga dikalikan 2. 6/5 sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12. 5 kali 2 sama dengan 10. Hasilnya 12/10. Per 10 artinya satu angka di belakang koma, sehingga 12/10 sama dengan 1,2. 60% sama dengan 60/100. Per 100 artinya dua angka di belakang koma. 60/100 sama dengan 0,60. 3/4. Penyebut 4 akan diubah menjadi penyebut 100. 4 kali berapa yang hasilnya 100? 25. Ya, karena penyebut dikalikan 25, maka pembilang juga dikalikan 25. 3/4 sama dengan 3 dikali 25 sama dengan 75. 4 dikalikan 25 sama dengan 100. Hasilnya menjadi 75/100. Per 100 artinya dua angka di belakang koma, sehingga 75/100 sama dengan 0,75. Urutan dari yang terbesar: 1,2, 8,0, 0,75, 0,60. Jadi urutan dari terbesar jika dikembalikan ke bentuk soal semula menjadi 1,2 miliknya 1/5, 0,8 tetap, 0,75 3/4, 0,60 60%. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar dan yang terkecil
sama dengan 1/5, 0,8, 3/4, dan 60%. Contoh 2. Diketahui beberapa pecahan sebagai berikut: 0,4, 3/8, 15%, dan 0,25. Urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar adalah titik-titik. Penyelesaian: ubah semua pecahan ke bentuk desimal, kecuali 0,4 dan 0,25 tetap karena sudah berbentuk desimal. Yang akan kita ubah adalah pecahan 3/8 dan 15%. Kita mulai dari 3/8. Penyebut 8 akan diubah menjadi per 1000. 8 kali berapa yang hasilnya 1000? Ya, betul, 125. Karena penyebutnya dikalikan 125, maka pembilangnya juga dikalikan 125. 3/8, 3 dikali 125 sama dengan 375. 8 dikali 125 sama dengan 1000. 375 per 1000 berarti 3 angka di belakang koma, sehingga hasilnya 0,375. 15%. 15% sama dengan 15 per 100. Per 100 sehingga 2 angka di belakang koma. Hasilnya 0,15. Urutan dari yang terkecil: 0,15, 0,25, 0,375, 0,4. Jadi urutan dari yang terkecil ketika dikembalikan ke soal, 0,15 itu miliknya 15%. 0,25 sama 0,25. 0,375, 3/8, dan terakhir 0,4. Urutannya menjadi 15%, 0,25, 3/8, dan 0,4. Anak-anak silakan mengerjakan latihan soal 2.3 halaman 60 nomor 1-7 dan latihan soal 2.4 halaman 62 nomor 1 dan 2. Semangat! Demikian anak-anak pembelajaran matematika kita kali ini. Semoga anak-anak dapat ilmu yang bermanfaat. Lagi dan lagi Bu Upi ingatkan, matematik is simple. Matematika itu mudah, matematika itu cepil. Tetap semangat ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.